Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah H-2 Lebaran Idul Fitri kali ini, aku diberi tugas untuk membuat video terkait varian sistem pemilihan umum. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kepada teman-teman semua karena di videoku kali ini mungkin nanti aku akan ngomong dengan cepet-cepet dan tidak bisa berapi-rapi banget gitu karena memang harus membagi waktu antara membuat video ini dengan beres-beres rumah karena kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. So, daripada berlama-lama, langsung saja keep watching on my video. Don't forget to like and comment and I'll see you there. Oke, terkait sistem pemilihan umum itu ternyata nggak cuman kayak di Indonesia aja loh yang kita tahu. Ternyata varian dari sistem pemilihan umum itu juga banyak. Nah, di sini aku akan jelaskan terkait varian sistem pemilihan umum. Nah, varian sistem pemilihan umum itu ada dua macam. Yang pertama proporsional dan yang kedua distrik. Nah, yang pertama ini aku akan jelasin dulu dari varian sistem pemilihan umum distrik. Nah, varian sistem pemilihan umum distrik ini ternyata juga punya banyak bagiannya. Ya, yang pertama ada varian first past the post atau FPTP. Nah, FPTP ini biasanya digunakan untuk memilih wakil tunggal seperti presiden, gubernur atau bupati. Di mana FPTP ini sistemnya pemenang pemilihan adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan umum berdasarkan distriknya. Nah, kelebihan dari sistem FPTP ini adalah sistemnya sederhana, cenderung menghasilkan wakil rakyat berdasarkan kondisi geografis, dan yang terakhir adalah tinggi derajat presentasi partisipasi masyarakatnya. Nah, FPTP ini biasanya digunakan oleh negara England, India, dan Amerika. Kedua ada varian block vote. Nah, block vote ini prosesnya pertama kali adalah pemilih diberikan hak untuk memilih calon-calon kandidat pilihannya sebanyak kursi yang ditentukan. Nah, misalkan ada 5 kursi, nah di situ para pemilih bebas meletakkan siapa-siapa saja yang akan dia pilih. Nah, setelah semua penduduk memilih top 5-nya, nanti nama yang paling sering muncul di dalam top 5-nya masing-masing masyarakat itulah yang akan menduduki jabatan atau dikatakan menang, begitu. Nah, di dalam block vote ini biasanya, untuk varian sistem block vote ini digunakan oleh negara seperti Palestina dan Maldives. Nah, yang ketiga ada alternative vote, di mana pemilih dibebaskan memilih kandidatnya dan membuat ranking. Nah, misalkan rankingnya adalah top 5. Tapi beda ya dengan block vote tadi. Kalau block vote tadi itu sebanyak jumlah kursi. Kalau ini tidak sebanyak jumlah kursi. Jadi the top 5 ini nantinya akan diturunkan berdasarkan ranking. Nah, untuk peraih suara tertinggi akan langsung lolos. Nah, sedangkan untuk 4 yang sisanya akan dilakukan transfer suara kepada yang paling besar atau yang paling tinggi presentasi perolehan suaranya. Misalkan kandidat nomor 2 perolehan suaranya hampir mendekati 50%, maka 3 kandidat di bawahnya ini akan mentransfer suara ini kepada si kandidat nomor 2, dan kandidat nomor 2 dan 1 yang tadilah yang akan maju ke parlemen. Begitu. Nah, untuk negara yang menggunakan sistem alternatif vote ini antaranya adalah Australia dan Nauru. Nah, yang selanjutnya adalah varian sistem distrik two round atau 2 putaran, di mana
Mekanismenya adalah putaran pertama dilakukan dengan cara FPTP hingga mendapatkan kandidat dengan perolehan suara 50% plus 1. Nah, tapi jika tidak ada kandidat yang memperoleh presentasi 50 plus 1, maka akan dilakukan putaran kedua hingga menemukan kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Apakah jumlah kandidat bisa berkurang? Bisa jadi. Karena di 2 round yang hanya ikut dalam putaran kedua hanya kandidat dengan perolehan suara tertinggi pertama dan suara tertinggi kedua. Dan untuk negara-negara yang menggunakan sistem 2 round diantaranya adalah negara Perancis dan Mali. Masuk di materi selanjutnya, yakni varian sistem pemilihan umum dengan metode proporsional. Nah, di varian sistem pemilihan umum proporsional ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada least proportional system, single transferable vote, dan yang terakhir ada mixed member system. Yang pertama ada least proportional system. Nah, least proportional system ini dibagi lagi menjadi 2. Ada least proportional system terbuka dan ada least proportional system tertutup. Nah, bedanya apa? Kalau least proportional system terbuka, masyarakat dapat memilih kandidatnya dan partainya. Jadi ketahuan nih mukanya sama partainya apa. Nah, sistem proporsional inilah yang digunakan di Indonesia dan negara lain yang menggunakan adalah Afrika Selatan. Nah, bedanya di list proporsional system tertutup adalah di sistem yang ini pemilih tidak bisa melihat siapa calonnya, hanya partainya saja. Jadi nggak tahu tuh siapa mukanya, yang milih calonnya adalah partai yang menangnya ini gitu loh. Nah, untuk list proporsional sistem tertutup ini anggarannya lebih efisien, tapi tidak memunculkan kedekatan antara calon dengan si pemilihnya ini. Nah, yang kedua ada single transferable vote. Nah, di mana pemilih akan memilih calon berdasarkan ranking. Dan jika tidak ada yang memenuhi kuota, maka suara akan disumbangkan atau ditransferkan kepada calon yang memperoleh suara terbesar saat itu. Hampir mirip-mirip ya dengan alternatif vote. Nah, negara yang menggunakan sistem ini adalah Irlandia dan Malta. Terakhir ada mixed member system. Nah, namanya saja sudah mixed member, berarti ini adalah penggabungan antara 2 varian sistem pemilu. Nah, di sini varian sistem pemilunya mencoba menggabungkan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Nah, untuk sistem pemilihan umumnya atau sistem pemilunya menggunakan sistem distrik dan sistem penghitungan suaranya akan menggunakan sistem proporsional. Nah, untuk negara yang menggunakan diantaranya ada Jerman, Bolivia, dan lain-lain. Oke, itu dia tadi video singkat dari aku mengenai penjelasan varian sistem pemilihan umum. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga menambah nilai tugas aku. Dan aku minta maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah atau gestur tubuhku yang salah. Aku hanya manusia biasa. Dan akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membuat sebuah video. Pemilih dibebaskan.